Empat pasangan di luar nikah diamankan Satreskrim Polresta Mataram. Sebuah perusahaan pembiayaan di Mataram dilaporkan ke polisi karena melakukan perampasan kendaraan di tengah jalan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Mataram pemirsa. 4 pasangan di luar nikah diamankan Satreskrim Polresta Mataram karena diduga melakukan praktek aborsi. Polisi yang menerima laporan adanya dugaan praktek aborsi dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram langsung bergerak cepat dan mendatangi TKP. Alhasil dari keterangan saksi dan pengakuan para terduga pelaku diungkap 4 pasangan pelaku di luar nikah melakukan praktek aborsi. Pengungkapan kasus ini dilakukan di 2 TKP berbeda di wilayah hukum Polresta Mataram. TKP pertama di sebuah homestay dan TKP kedua di rumah salah seorang tersangka, di mana janin yang berusia 3 hingga 4 bulan diletakkan di dalam ember yang disembunyikan di balik pintu. Informasi yang kami dapat juga dari Rumah Sakit Kota, bahwasanya bersangkutan ini sama juga selama minum pil, di mana pil tersebut menyebabkan yang bersangkutan sakit perut besar dan mengeluarkan janinnya di rumahnya, dan janin tersebut ditaruh di dalam ember. Seraya yang bersangkutan merasa tidak kuat dengan posisi kandungan, akhirnya di rumah sakit dilakukan kuret. Alhasil dari rumah sakit melaporkan ke kami dan kami lakukan upaya tindak lanjut dengan interogasi, dan memang bayi janin masih ada di ember yang ditaruh di rumah si perempuan oleh terduga laki-laki. Kasus aborsi di wilayah hukum Polresta Mataram belakangan ini dikatakan marak terjadi. Warga diimbau untuk melapor jika menemukan adanya indikasi akan dilakukannya praktek aborsi di tengah masyarakat untuk sebisa mungkin dicegah. Tindak pidana aborsi tersebut dua-duanya diawali dari meminum obat di kediaman dulu untuk menggugurkan janin yang ada di kandungannya. Setelah merasa tidak kuat, yang pertama dari rumah sakit ternyata sudah meninggal janinnya. Yang kedua itu sudah berhasil keluar di ember karena dia tidak kuat, ada di rumah sakit. Itulah yang di rumah sakit informasi kita. Jadi memang disampaikan ke Pak Kasat bahwa antara kita dengan rumah sakit itu sudah ada MOU dan kerjasama kesepakatan terkait dengan dugaan tidak pidana aborsi yang dilakukan oleh masyarakat itu diinformasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Identitas para terduga pelaku praktek aborsi untuk TKP pertama di homestay wilayah Cakra Negara, yakni N 19 tahun mahasiswi, A 29 tahun, keduanya warga Gunung Sari, Lombok Barat. Sedangkan TKP kedua di rumah tersangka berinisial N 36 tahun warga Sayang-Sayang Cakra Negara dan M 39 tahun buruh warga Kebon Duren Selagalas Sandubaya. Para terduga pelaku aborsi melakukan perbuatannya karena malu melahirkan anak di luar nikah dan alasan tidak siap mengurus anak. Saya sebagai buruh dan kehidupan saya cuma selama 4 tahun. Dan kalau melakukan aborsi ini dia belum siap untuk yang punya anak, sedangkan anaknya masih kecil. Berarti yang bersangkutan karena memang janda ini punya anak kecil, seperti itu ya. Jadi karena itu beban. Ini inisiatif siapa Mbak aborsi? Inisiatif sih dia. Inisiatif yang perempuan? Iya. Praktek aborsi dilakukan dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang diminta dan dibeli dari apotek. Para terduga pelaku ditetapkan tersangka dan dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Balik informasi lainnya pemirsa, sebuah perusahaan pembiayaan di Mataram dilaporkan ke polisi karena melakukan perampasan unit kendaraan di tengah jalan hingga mengakibatkan pemilik meninggal dunia. Perwakilan dari pihak keluarga almarhum Joni Suryanto, warga Desa Gontar, Kecamatan Alas, yang menjadi korban perampasan unit kendaraan oleh debt collector melapor ke polisi. Peristiwa perampasan unit kendaraan berupa open cab jenis Suzuki Carry itu terjadi di tengah jalan lintas Sumbawa beberapa waktu lalu hingga mengakibatkan pemilik atau korban meninggal dunia. Kasus ini sebelumnya sudah dimediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, namun hasilnya tidak diindahkan oleh pihak Finance hingga berujung laporan polisi. Yang saya laporkan ini adalah Finance karena apa? Dia menggunakan kaki tangan itu PT orang gelap. Ya harapannya kita supaya mobil dikembalikan serta dengan BPKB-nya semua. Pelakunya ditangkap. Penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB yang menerima laporan didesak segera menangkap dan memproses hukum para pelaku perampasan. Namun oleh Direktur Krimum Kombes Pol Teddy Ristiawan, penanganan kasusnya diserahkan ke Polres Sumbawa karena lokus atau tempat kejadian perkaranya di Sumbawa. Terpihak pihak leasing atau pihak pembiayaan yang diklarifikasi belum bersedia memberikan komentar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. DPRD Lombok Barat desak Pemda untuk berikan bantuan hukum terhadap 7 warganya yang terjerat kasus dugaan penggeledahan lahan. 7 orang pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di lokasi muara pantai Duduk Batu Layar divonis bersalah atas penggeledahan atau penyerobotan atas tanah yang bukan haknya. Salah satu dari pedagang itu adalah Siti Zubaedah. Atas peristiwa itu, Komisi 1 DPRD Lombok Barat angkat bicara soal nasib warganya. Mereka mendesak Pemda hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada warganya sendiri, jangan sampai lepas tangan. Saya juga berharap pemerintah daerah segera untuk ngambil sikap lah, supaya melindungi masyarakatnya yang melakukan hal itu. Artinya supaya jangan mereka terjebak dalam penahanan, kemudian hal-hal yang tidak benar lah. Karena bagaimanapun ini harus bisa dibicarakan. Nah, kalau memang penyelesaian yang terbaik itu harus kita lakukan. Sementara itu, Bupati Lombok Barat berjanji akan membantu warga tersebut untuk tidak dihukum penjara dan mengedepankan musyawarah mufakat. Itu pandai yang sertifikat ya. Tapi ini kan fakta sertifikat itu legal dan diakui juga oleh karena hukum tidak berlaku ke belakang. ya. Hukum tidak berlaku ke belakang untuk Mas. Yang pasti nanti insya Allah ini untuk yang warga kita yang ditahan, ini nantilah akan kita komunikasikan. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/PID.C/2023/PN MTR tanggal 16 Maret 2023. Ketujuh PKL tersebut akan ditahan per tanggal 13 Mei untuk menjalani masa hukuman. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.